Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aliksan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper dengan NIM 22530. Di sini saya akan menjelaskan apa sih contoh aplikasi penginderaan jauh kehutanan. Berikut penjelasannya. Aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. Latar belakang. Untuk Indonesia, SIG sedikit banyak telah digunakan umumnya untuk bidang lingkungan, khususnya bidang kehutanan. Pada awalnya perkembangannya di Indonesia, SIG hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta-peta digital, tapi saat ini telah jauh berkembang di mana SIG telah digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan, deforestasi, analisis daerah-daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa, dan banyak lagi. Cakupan hutan yang luas dengan kondisi lapangan yang umumnya berat dan lokasi yang tidak selalu mudah untuk dijangkau menjadikan teknik penginderaan jauh sebagai perangkat tepat untuk mendapatkan suatu sumber daya hutan. Beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan adalah sebagai berikut. Perencanaan pengangkutan hasil tebangan. Untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pengembalakan atau bisa disebut dengan logging dengan sistem kabel serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Tata guna hutan untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak. Perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada. Nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Monitor dan kawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Deforestasi dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapat data laju deforestasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Kebakaran hutan, SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan menoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, H. Dari hasil analisis tersebut biasanya dibuat scoring dari setiap faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan, dan dengan cara menjumlahkan skor masing-masing dan mengoverlay peta secara faktor akan didapat kawasan yang rawan terhadap kebakaran dari yang tinggi sampai yang rendah. Rehabilitasi lahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spesial maupun non-spesial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitas. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi SIG dengan penginderaan jauh. Sementara ini, untuk pemetaan atau pembuatan peta-peta kehutanan yang penggambarannya dilakukan secara digital dapat berpedoman pada A. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 51 tentang pedoman pengolahan dan penyajian data digital SIG untuk keperluan pembangunan kehutanan dan perkebunan. B. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 730
tentang standarisasi peta dasar digital. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.